Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurratu a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ummati sholihin alladzina yatamassaku salimatu sholihin ila yaumiddin amma ba'du. Sobat 3R Global Channel dimanapun kita berada, mudah-mudahan dalam ridho rahmatnya Allah senantiasa. Kepada mutolangah yang berikutnya adalah hadis yang nomor 15. Kita untuk mutolangahnya adalah hadis al-khamis asyara Sufyan Aman Saming Amin Anas ibni Malik radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna amalal ahya'a tu'radu ala ngasyairihim wa ala abaihim minal amwat fa in kana khairan hamidullah ta'ala wastabshiru iyarau khaira dzalik qalu Allahumma la tamutannahum hatta tahdiyahum hidayatan faqala alaihi salatu wassalam yu'dal mayyitu fi qabrihi kama yu'da fi hayatihi ila ma'idaul mayyiti qala alaihi salam innal mayyita la yuznibu dzamban wa la yatanazza'u wa la yatakhosimu ahadan wa la yu'ti jaron illa annaka annaza'ta ahadan la buddha ayas timaka wawa lideka payudiyani indal asaati wa kadzalika yufarrihani indal ihsani fi haqqihima kama jaa fil hikayah. Di sini hadis yang nomor 15 dalam Husburiyah ini, beliau Rasulullah mendikake sesungguhnya amalan-amalan orang yang masih hidup itu diaturkan ataupun disampaikan kepada teman-teman semasa hidupnya, orang tuanya, ataupun disampaikan kepada orang-orang yang sudah meninggal. Orang-orang yang sudah meninggal diantaranya orang dekatnya, orang dekat-dekatnya, dan orang tuanya. Apabila amal baiknya itu disampaikan, maka orang-orang yang meninggal itu pun bahagia. Apabila kejelekannya yang disampaikan, amal jeleknya, maka orang-orang yang meninggal itu merasa sakit. Jadi cara orang hidup bisa memberi sakit pada orang yang sudah meninggal, yaitu dicontohkan oleh Rasulullah, sesungguhnya orang yang sudah meninggal tidak lagi menjalankan dosa, tidak lagi persulayan, tidak juga menyakiti tetangganya. Akan tetapi orang yang sudah meninggal bisa terkena sakit, dampak reaktifnya apabila kamu itu bermusuhan dengan seseorang. Dan dari permusuhan kepada seseorang itulah yang menyebabkan marah-marah kepada kamu, lalu mengumpat-umpat kepada kedua orang tua kamu, mengumpat-umpat kepada golongan-golongan kamu. Maka si mayit tersebut dari umpatan-umpatan seseorang yang kita musuhi itu menyakiti orang-orang dekat kita, orang-orang tercinta kita, orang-orang yang masih sejalur dengan kita, tersakiti dengan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Alhamdulillah, yang kita jadi sentral fokuskan adalah dari sisi kita bermusuhan dan menyebabkan orang yang kita musuhi itu marah pada kita, mengumpat-ngumpat pada kita, menjelek-menjelekkan tentang kita dan orang-orang dekat dengan kita.
Sampai segitunya mereka itu tersakiti dan berdoa, ya Allah jangan matikan saudara saya, orang yang sudah meninggal, jangan matikan orang itu sebelum engkau paring hidayah kepadanya. Itu indahnya si mayit itu tetap mendoakan kebaikan karena sudah tahu hakikinya perbuatan tersebut. Nah, karena manusia itu tidak ada yang jelek, kejelekan itu sebenarnya milik setan, milik iblis dan milik para siluman. Mangga hadir, udah hadir langsung kok. Silakan masuk. Enaknya. Kalau saya bau sate, dimanapun bisa saya lacak. Iya. Kalau kamu bau kebaikan, baunya apa? Ada orang melakukan kebaikan, berbau apa? Kok cepet banget kamu itu mengalami gitu, mendatangi kok. Mendatangi agar orang itu tidak baik kan seperti itu. Ya embuh. Ya enggak tahu masalah supaya enggak baik ataupun supaya selalu baik, saya enggak tahu. Yang jelas saya tanyakan, saya bau sate, bisa saya lacak jejak bau itu. Nah, Anda kalau saya ya kan sebagai bangsa, sebagai iya, yang pintar, yang pandai, jenius dan segala-galanya lah, bisa melebihi daripada makhluk hina itu seperti kamu itu. Ya, boleh, memang harus paham itu orang mau melakukan ini harus baunya ya. Bagi saya, iya, kalau orang itu melakukan baik bagi manusia itu bau sate, bau lecit. Tapi kalau bagi saya, tapi kalau orang baik baunya harum bagi bangsa Anda. Bukan bangsa saya. Kalau bagi bangsa saya lecit, maka saya akan cari. Ya tolol banget sih ya. Kamu itu tidak bisa bikin pemahaman sehingga ya bisa. Yang diajak memahami itu jadi tolol ini. Oh ya memang manusia tolol. Tololnya luar biasa manusia. Dijanjikan seperti itu aja mau saja, mau duduk saja. Ya lebih baik tolol. Ya lebih baik tolol supaya tidak memahami omongan kamu Tan. Ini kayak gitu. Tan. Golongan Anda adalah setan. Iya. Lah iya kan Tan. Lebih baik bodoh tolol supaya ya harus. Makanya kalau ingin yang tolol, iya, ya ikut saya. Jangan melakukan yang bau-bau bacin seperti itu. Bagi mereka itu baunya memang bagus, angin dan seterusnya. Tapi bagi saya itu menjijikkan perbuatan-perbuatan seperti itu. Tapi kalau mereka berbuat yang tidak baik, baunya harum bagi saya. Jadi, tahu nggak? Iya, enggak tahu. Wow, ya memang tolol loh. Ya makanya dikasih tahu supaya ya, seperti itu. Ya supaya tahu. Jadi kalau bau-bau kebaikan bagi manusia adalah Anda adalah tertarik seperti bau belerang, bau besi kena apa kayak gitu ya. Karena apa? Terbakarnya satu terbakar. Emangnya saya terbakar? Saya Anda itu mau sudah jelas itu mau. Kamu itu kalau orang melakukan kebaikan saya akan terbakar seperti itu kan seperti itu. Iya, bos. Enak aja terbakar. Enak. Saya punya dosa ya. Ya. Saya punya dosa melakukan. Dosa itu kalau kan melakukan buat terbakar kan seperti itu. Ya. Saya yang terbakar. Maka akan saya cari orang itu. Wes. Dosa itu. Saya tidak terbakar. Saya tidak mau kamu terbakar. Kan saya melakukan maksiat. Ya, itu. Baunya wangi bagi kamu. Ya. Gurih. Oh, enak. Nah, tatkala saya menumpuk dosa, tidak tobat, tidak melakukan kebaikan yang sifatnya untuk menghapus itu, tatkala saya lillahi ta'ala melakukan, maka berbau seperti besi terbakar kan ya. Besi kebakar kan kayak gitu ya. Lecit lah. Kayak batang-batang itu hancur. Jadi bau ini Anda bukan merasakan bau ibadahnya, melainkan bau dosa yang hancur itu ya kan ya. Jadi dosa itu bisa luntur, ajur, dan baunya itu memang bacin ya. Penting ternyata dosa itu bacin lah ya. Tapi tatkala melakukan kemaksiatan baunya wangi. Mau kemana?
enggak, sudah pembahasan sudah nggak enak. Pembahasannya sudah nggak enak. Ini sudah mau mencet-cet saya itu kamu nantinya. Lah kan saya tolong. Iya, kalau tolong itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah mengatakan bahwa manusia menumpuk dosanya lalu dia bersimpuh kepada penciptanya, maka gosonglah Enggak kayak gini. Umumnya dosa. Lalu dosa ini disuguhkan kepada orang tua. itu dosa itu tetap melakukan kepada saya nantinya, lunturnya bajunya itu, jadi saya itu marah. Tidak dilunturkan, ini lagi bicara tidak luntur. Digosongkan. Tidak digosongkan juga. Ini nanti disampaikan kepada orang-orang yang sudah meninggal. Itu Ini dosa, ini dia maksiat kepada Mbah Buyutnya yang sudah meninggal. Ini siapa? Ini cucu kamu melakukan kayak gini-gini. Maka si orang yang meninggal itu sakit, luar biasa sakitnya ya, karena bau belerang melebihi bau belerang seperti cor-coran timah diberikan kayak gitu kan ya, sor kayak gitu apa enggak? Aduh, jawabnya gimana ya? Begini, dosa. Aduh, Dosa itu kan sama Tuhan, bukan Iya. sama kamu. Sama Iya. saja. iya. Nah, iya. Perbuatan anak itu bisa sampai kepada yang meninggal, ya. Iya. Iya, kamu tahu nggak? Iya Itu karena bisa, Oh bisa ya? bisa. Selama orang itu, ya, orang itu melakukan keburukan dengan perilaku orang tuanya dulu, dengan hartanya termasuk. Oh dengan harta orang tuanya dulu. Iya bisa. Bisa ya. Bisa dengan hartanya dia melakukan keburukan, maka itu akan masuk ke dalam situ. Keburukan. Nah, tidak apa-apa, burukan itu kepada Tuhannya, bukan ke kamu. Santai saja. Saya pandai ya. Tapi kok tolol, kalau tidak terus terang ya tolol. Iya, itu. Akan saya umumkan, setan itu tolol. Oh jangan, Ya, pandai. Makanya. Manusia yang tolol. Iya boleh manusia. Karena manusia yang tolol itu adalah manusia yang di mana dia diberi suatu kenikmatan oleh orang tuanya, tapi untuk perbuatan yang tidak baik bagi manusia itu apa ya? Ya berdosa kayak gitu saja. Enggak berbaik lah. Dosa lah. Dan sedangkan dia perbuatan itu dengan apa yang diberikan kepada orang tuanya, hartanya, untuk maksud dan pendidikannya, tempatnya untuk pajak segalanya. Itu masuk jus seperti itu, bagaikan timah yang meluduh jus jerot. Kenapa seperti itu? Ada pertanyaan menarik. Ini harta dari orang tua, lalu buat kayak gitu. Nah harta ini dilalah mengembang dikelola, mengembang lagi ke cucunya. Oleh cucunya juga mengembang ke buyutnya. Oleh buyutnya itu mengembang tapi sisa itu terus dipakai terus. Kayak gitu enggak? Makanya buyut itu masih terkena. Ya. Tung. Ya. Kayak gitu ya. Iya. Jadi ngomong apa? Terus kamu melihat kayak gitu? Jeng seperti itu. Paham. Tapi ini ya rahasia. Iya. Kita berdua saja. Boleh. Dan ketika ada anaknya ya melakukan perbuatan buruk, menurut saya buruk. Iya. Buruk menurut Anda, baik bagi saya. Ya. Itu langsung bisa memadamkan. Itu hebatnya kayak gitu. Hebatnya seperti itu. Itu makanya saya benci sekali dengan manusia. Hanya seperti seperti kayak gini, saya
jadi tertarik dengan rahasia ini. Ini kan rahasia Ya ya. rahasia Cok, kita berdua saja. Saya jadi tertarik dengan rahasia ini. Saya contohkan. Ribuan tahun iblis itu taat. Oh. Ribuan tahun iblis itu Bukan